Sempat saya berhenti ketika membangun usaha 2015 itu, namun pada akhirnya ada teman juga yang mengkritik, ngapain nggak dilanjutkan, John? Nanti kalau ada orang lain yang mencuri idemu, terus dia udah naik ke atas, kamu nyesel. Padahal yang mencetuskan pertama kali kan kamu. Nah dari situ saya sadar bahwa ini produk saya ini di Indonesia belum ada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Martono, founder dari Setapak 9. Setapak 9 itu adalah produk home decor dengan slogan More Than Decoration, di mana produk-produk dari Setapak 9 itu lebih pada dekorasi taman dan rumah. Saya pernah mengikuti lomba logo untuk di nasional itu, saya sampai 25 kali lomba logo yang saya sayembara gitu ya, sayembara logo dari pemerintah, dari instansi, dari perusahaan saya ikuti. Itu saya gagal sampai 24 kali dan itu belum pernah juara sama sekali. Baru yang ke-25 waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah ya, saya pernah juara 1 di lomba logo 60 tahun UGM. Nah dari situ saya juga semakin yakin bahwa segala sesuatu itu tidak bisa instan dan kita harus berproses dari yang tadinya asal ya. Misalnya saya membuat desain logo, ketika menyajikan ke juri atau ke panitia itu hanya sekedar bikin atau hanya sekedar memberi makna di balik logo itu, tapi ternyata ada trik-trik tertentu yang bagaimana kita bisa meyakinkan juri sehingga karya kita itu minimal ketika masa penjurian itu kita dikantongi dulu gitu ya. Itu ada trik-triknya. Dari situ saya belajar bagaimana sih kita mencuri perhatian juri. Selain desain tadi, saya juga mengikuti lomba inovasi desain produk. Waktu itu acara Black Innovation Award itu dari Jarum, itu acara kreatif untuk anak-anak muda. Di situ adalah menciptakan alat terapan, alat yang digunakan untuk memecahkan solusi kehidupan kita sehari-hari. Dari alat yang sederhana, di situ tertantang sekali saya mengikuti itu. Saya juga sempat ikut mungkin sekitar 3 atau 4 kali. Baru yang keempat kalinya itu saya alhamdulillah dari 700-an peserta saya menjadi 4 besar yang terbaik di situ juga. Waktu itu saya menciptakan alat untuk memudahkan memindahkan data-data yang ada di rapot ke dalam komputer. Kebetulan kalau untuk yang alat inovasi ini saya kerjasama dengan sepupu, dia yang melemparkan ide awal, kemudian saya yang eksekusi. Nah dari kompetisi itu kemudian saya juga beberapa teman sih ya yang justru menjadi motivasi bagi saya pribadi. Misalnya begini, dia mengkritik, ngapain kamu ikut lomba inovasi, lomba ini itu, tapi akhirnya cuma jadi karya sampah dan tidak berkembang. Nah dari situ saya benar-benar terpacu dengan kata-kata teman saya yang juga guru ya. Akhirnya saya berpikir bagaimana sih saya mengikuti lomba yang tidak hanya sekedar saya menang dapat duit sudah, tapi bagaimana saya menang kemudian dari ide gagasan yang saya buat itu bisa diproduksi, bisa terus berkembang. Nah alhamdulillah akhirnya saya menemukan produk yang benar-benar passion saya, yang ini adalah memang saya banget gitu loh, yang saya brand Setapak 9 tadi. Sebetulnya kalau ditanya modal awal ya, waktu saya masih benar-benar belum mengandalkan hadiah untuk mengembangkan usaha ini, waktu itu mungkin 5 juta ya. Saya masih ingat itu. Jadi setiap dari mengumpulkan gaji guru, kebetulan saya jadi guru honorer ya, jadi saya harus nyambi sana sini, akhirnya terkumpul uang. Waktu itu uang itu lebih saya gunakan untuk membeli alat, kemudian saya menciptakan tempat untuk workshop ya. Mungkin teman-teman juga nanti bisa lihat galeri utuhnya yang selesai sekarang bagaimana. Sebenarnya dulu ada aslinya di kandang ayam ya, karena segmen saya kan, saya dari awal saya sasarannya adalah menengah ke atas. Nah otomatis ketika waktu di awal saya harus mempunyai sebuah tempat display yang orang yakin bahwa produk itu memang digunakan di taman. Nah, padahal waktu itu saya belum punya taman. Nah saya akhirnya meminta lahannya bapak saya di sebelah kandang ayam, itu benar-benar kandang ayam dan kandang sapi ya. Saya buat taman galeri di situ. Tapi dari awal saya sudah mulai beli. Saya cerita ke Instagram ke teman-teman itu, ini galeri saya, padahal aslinya di belakang kandang ayam.
Jadi kalau ditanya modal ya mungkin sekitar 5 juta. Cuma kan dari hasil penjualan kayak gitu saya belanjakan untuk beli modal lagi, untuk untuk bahan baku, untuk alat-alat kayak gitu. Kalau prosesnya ya ibaratnya embrio ya gitu ya. Embrio itu ya mungkin 2015 ya. Tapi kan waktu itu saya ibaratnya hidup hidup segan mati tak mampu kayak gitulah, karena memang saya belum fokus di situ karena tugas saya kan sebagai guru, otomatis untuk mengembangkan usaha itu. Jadi kalau ditanya mulainya kapan, itu memang 2015 saya sudah mulai merintis. Tapi benar-benar saya seriusi itu tahun 2017. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk berhenti jadi guru, dan itu proses pergulatan yang panjang. Akhirnya saya beranikan diri untuk mengundurkan diri dari guru. Saya fokus untuk mengembangkan usaha ini tahun 2017. Untuk memutuskan itu hampir 2 tahun, dan akhirnya saya memutuskan itu karena saya sadar bahwa untuk membangun bisnis, kalau kita tidak punya modal, itu kita butuh tidur lebih pendek, bekerja lebih keras, dan itu pasti gitu ya. Jadi saya memutuskan itu karena ya kalau saya mau berkembang saya harus mengalahkan salah satunya. Di situ akhirnya saya memutuskan, meskipun teman-teman guru, kepala sekolah itu sangat menyayangkan keputusan saya pada waktu itu ya, tapi orang tua saya pun tidak mendukung awalnya ketika saya mengundurkan diri dari guru. Apalagi ibaratnya kan guru kan sudah zona nyaman gitulah ibaratnya ya. Tapi bagi saya pribadi kayaknya saya kalau tidak memulai dari sekarang mungkin agak sulit, dan alhamdulillah ternyata keputusan saya tidak salah ya. Dengan pertimbangan yang panjang, akhirnya saya benar-benar saya seriusi lagi, saya kembangkan lagi, kemudian saya ikutkan di kompetisi. Alhamdulillah mungkin ya semesta mendukung ya, doa-doa selama ini, impian-impian saya, alhamdulillah saya menjadi juara di The Big Star itu benar-benar membuat brand, dan saya merasa terangkat ya. Akhirnya kan saya mendapatkan modal alhamdulillah 200 juta, dan itu sebagian besar saya gunakan untuk membangun galeri. Otomatis brand sekarang lebih dikenal ya, alhamdulillah. Orang yang tadinya mencibir, teman-teman yang mencibir, orang tua yang tidak mendukung, sekarang alhamdulillah semuanya support ya. Jadi kalau teman-teman mau merintis usaha memang harus dipertimbangkan dengan matang. Kalau mau meninggalkan pekerjaan yang lama itu memang kita harus berani ambil risiko ya.